Aris Darwin merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Dia tidak mempunyai anak. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Reza Darwin. Reza Darwin sudah berumur 5 tahun. Aris Darwin menitipkan anaknya kepada rekan bisnisnya. Dan ketika Reza Darwin semakin beranjak dewasa, waktu itu Reza Darwin sudah berumur 20 tahun, dia dinikahkan dengan anak dari rekan bisnis ayahnya yang sangat cantik, yang bernama Ratih. Selang berapa lama setelah menikah dengan Ratih, dia pun membeli 2 ekor burung beo yang dapat berbicara. Kedua burung tersebut akhirnya dibawa pulang ke rumah dan kemudian ditaruh pada sangkar yang berbeda. Hingga suatu hari kemudian, Reza Darwin akhirnya tertarik untuk pergi bekerja ke luar negeri. Reza Darwin kemudian meminta izin kepada istrinya. Sebelum Reza Darwin itu pergi ke luar negeri, Reza Darwin berpesan kepada istrinya apabila ada suatu permasalahan maka harus bermusyawarah dengan kedua burung itu. Selang beberapa lama dia ditinggal suaminya, ada seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri bernama Andres. Dia melihat kecantikan dari wajah Ratih yang sangat cantik dan rupawan, sehingga mereka berdua saling jatuh cinta. Pada suatu malam, Ratih tiba-tiba bergegas untuk berpamitan kepada burung beo satu untuk bertemu dengan Andres. Tetapi, burung beo satu menasehati Ratih karena perbuatannya itu telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar nasihat dari burung beo satu, Ratih pun akhirnya marah dan terlemparlah sangkar itu sampai hancur. Namun, burung beo satu masih hidup dan terbang entah kemana. Ketika Ratih hendak pergi, dia melihat burung beo 2 yang sedang berpura-pura tertidur. Burung beo 2 terkejut karena mendengar keinginan dari Ratih yang hendak pergi untuk menemui Andres. Maka burung beo 2 pun akhirnya berpikir, apabila dia menjawab seperti yang dikatakan burung beo 1, maka dia pun akan terkena marah juga. Setelah lama berpikir, burung beo 2 berkata kepada Ratih yang cantik untuk cepat pergi menemui Andres. Apapun yang dilakukan Ratih itu baik atau buruk sekalipun, dialah yang akan menanggungnya. Setiap malam pun, Ratih selalu bertemu dengan Andres dan selalu berpamitan dengan burung beo 2. Burung beo 2 hanya bisa menyaksikan semua yang dilakukan oleh Ratih tanpa melakukan apa-apa. Hingga suatu malam kemudian, saat Ratih pergi ke rumah Andres, ternyata Reza Darwin pulang dari luar negeri tanpa mengabari Ratih. Niatnya Reza Darwin ingin memberi kejutan atas kepulangannya. Namun ternyata saat Reza Darwin tiba di rumah, dia tidak menemukan Ratih. Reza Darwin mencari hingga ke penjuru rumah dan menghampiri burung beo 2. Burung beo 2, apa kau melihat istriku? Burung beo 2 menceritakan semuanya pada Reza Darwin. Reza Darwin tidak percaya apa yang diucapkan burung beo 2. Reza Darwin akhirnya pergi ke rumah Andres untuk memastikan apa yang dikatakan oleh burung beo 2. Setelah tiba di rumah Andres, Reza Darwin sangat kecewa dan marah melihat istrinya berselingkuh dengan Andres. Melihat kehadiran Reza Darwin, Ratih pun terkejut dan berusaha menjelaskan tentang semuanya. Ratih mengatakan bahwa yang dilihat Reza Darwin itu semuanya tidak benar. Namun Reza Darwin tidak percaya dan akhirnya pulang ke rumah. Keesokan harinya, Reza Darwin mengeluarkan semua barang-barang Ratih dan menyuruhnya pergi. Tentu saja Ratih menolak, namun itu tidak dihiraukan oleh Reza Darwin. Setelah itu, Ratih pun menghampiri Andres. Namun saat tiba di rumah Andres, Ratih terheran-heran mengapa begitu banyak barang yang sudah rapi dikemas. Ternyata hari ini Andres akan pergi lagi ke luar negeri. Dia pun mengatakan bahwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak di luar negeri. Andres pulang hanya untuk mengambil berkas-berkas. Terbukti Andres hanya mengagumi kecantikan Ratih. Dan mendengar semua penjelasan Andres, Ratih pun menangis dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Kini dia telah merasa bersalah kepada Reza Darwin.
Dari cerpen tersebut terdapat amanat yang terkandung di dalamnya. Setialah dalam menjalin hubungan, tidak lupa untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, serta dengarkanlah baik-baik nasihat yang diberikan kepada kita.